Shalom, saudara. Mari saja kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami mau isi dengan mengenal-Mu. Hari-hari kami mau Tuhan memulai dengan mencari wajah-Mu, mendekat kepadamu. Gunung batu kami, Allah kami yang hidup. Kepadamu Tuhan kami bersandar dan berharap. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, mau belajar sedikit daripada kitab Amsal Tuhan, yang biarlah kitab Amsal ini, hikmat hari ini, menuntun langkah kami Tuhan, dan menerangi jalan kami. Tuhan, taruh firman-Mu di dalam hati kami, tabur, siram Tuhan, agar firman-Mu ini berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya bacakan ya hikmat hari ini. Amsal tanggal 17 Maret, Amsal pasal 11 ayat 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Saudara, ayat ini seringkali diartikan adalah ayat yang paling keras, ya, ayat yang paling keras di dalam nasihat keuangan. Ya, kita tahu ya di sini dikatakan sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Ya, arti menanggung orang lain di sini dalam Alkitab di Perjanjian Lama ya di masa Perjanjian Lama, di masa kuno, menanggung orang lain ini bisa berarti menjadi penjamin hutang ya, atau kita menjamin dengan hidup kita, dengan hidup keluarga kita ya akan perkara orang lain. Nah, kita ingat pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan di hadapan Pilatus, ya, Pilatus bertanya bahwa Tuhan Yesus ini tidak ditemukan bersalah, ya, dan Pilatus mencuci tangan, menyatakan bahwa dia tidak ikut menanggung akibat daripada darah Tuhan Yesus ini. Dan apa kata para imam dan orang Farisi pada saat itu, saudara? Dia berkata, biarlah darah orang ini ditanggungkan kepada kami dan kepada keturunan kami. Nah, hal-hal seperti itu, saudara, yang berbahaya. Ya, makanya di Amsal hari ini mengingatkan kepada kita, hindari itu. Jangan kita memilih untuk menjadi penanggung sesama kita, sedangkan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada orang itu. Ya, apakah tidak lebih baik kita jikalau dia membutuhkan sesuatu, ya, kita jangan pakai jaminan, kita bilang saya kenal orangnya, ya, sejauh ini saya tahu kehidupannya baik, dia seperti ini, tapi keputusan Anda untuk katakan pinjaman, saudara, keputusan Anda apakah Anda mau berikan pinjaman itu adalah hak Anda dan risiko Anda bisa tanggung sendiri. Ya, jangan menjadi penanggung bagi orang lain yang saudara sendiri tidak tahu. Ya, atau mungkin saudara kenal tapi hindari itu. Ya, hindari itu. Firman hari ini mengingatkan kepada kita orang yang seperti ini, ya, katakan orang Farisi itu, dia adalah orang yang sangat malang, ya, karena apalagi orang-orang sekitar mereka, saudara, yang ikut mengucapkan, ya kami ikut menanggung, ya mereka itu kan tidak mengerti, mereka ikut-ikutan istilahnya, ya. Ya, jadi mereka ikut mempertaruhkan kesejahteraan diri mereka dan keluarga mereka untuk tindakan orang lain yang sebenarnya di luar kendalinya mereka. Ya, saudara, ada risiko-risiko yang tidak terkendali. Ya, makanya kenapa Amsal hari ini tuh melarang kita dengan keras.
Ya, bahkan Amsal bilang malang sekali orang yang menanggung orang lain. Ya, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Bukan ya, kalau dalam konteks di sini kita menanggung orang lain ya. Amsal bilang jangan. Ya, benci. Ya, kita bisa menempuh cara seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, jikalau memang kita mengenal orang itu, sampaikan kepada orang yang mau katakan dalam hal ini pinjaman atau ini, jangan kita yang menjadi penjaminnya, saudara. Ya, katakan kalau misalnya kita menjamin, tapi kasih klausul disclaimer bahwa risiko tidak dikembalikan, atau risiko orangnya lari, atau risiko orang yang berbuat jahat atau ini itu adalah di luar tanggungan saya. Kan gitu ya, saudara. Ya, banyak orang kehilangan harta benda, kehilangan sesuatu, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan mungkin kehilangan harta benda, ya, bukan karena kesalahan mereka sendiri, melainkan karena kegagalan orang yang mereka jamin. Ya, apalagi di kehidupan sekarang, saudara, semakin keras, ya kan? Ya, kita tahu kadang saudara aja makan saudara, betul nggak, saudara? Ya, kadang tusuk dari belakang, betul nggak, saudara? Ya, nah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Ya, kalau kita tidak menjadi penjamin orang lain, ya kita bisa lolos daripada bencana ini. Kata Amsal, amanlah ia. Ya, nah jika terjadi orang itu mengecewakan orang lain, ya kita harus lepaskan pengampunan. Ya. Nah, kemudian apa di era sekarang, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ya, Amsal ini mengajarkan kita untuk kita supaya berlaku cerdik, ya, secara finansial. Kasih iya, kepada sesama iya, ya, tapi kasih tidak harus dilakukan dengan cara yang membahayakan masa depan kita dan keluarga kita. Ya, kemudian membantu orang lain itu memang baik, dan memang itu Tuhan Yesus bilang iya, kita harus bantu orang lain, tetapi dengan cara memberikan pertanggungan orang lain, menjamin pertanggungan orang lain. Ya, itu sama halnya dengan kita memberi cek kosong atas nama kita, ya, untuk hutang orang lain, ya, dan ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ya, saudara, hindari hal ini. Jikalau saudara hari-hari ini saudara ada mengucapkan janji, bahkan tertulis di atas kertas, ya, di atas kertas menjadi penanggung karena perkara orang lain, ya, jikalau memungkinkan segera dilakukan klausul tambahan untuk menyatakan bahwa segala risiko di luar tanggung jawab Anda. Ya, mari saja kita, Tuhan, ketika kami membuka mata kami di pagi hari, kami ingin melihat wajah-Mu, kami ingin memandang Engkau, Tuhan. Rasa tenang, teduh ketika kami mendekat kepadamu. Inilah yang kami ingini, Tuhan, sebelum kami menjalani hari kami, menjalani seluruh aktivitas kami, Tuhan. Banyak masalah kami tahu sudah siap menunggu kami di depan, tapi kami percaya satu hal, ketika kami datang kepadamu di pagi-pagi hari, maka Engkaulah perisai kami. Engkau yang akan memegang tangan kami, supaya kami tidak sampai jatuh tergeletak. Tetapi ada kekuatan-Mu, ada tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Ada perisai-Mu, ada gadamu, ada tongkat-Mu yang menuntun langkah kami. Terima kasih, Tuhan. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, bawa kami, bawa setiap umatmu, bawa setiap anak-anakmu untuk mengenal Engkau. Bapa, jangan sembunyikan wajahmu daripada kami. Tuhan, biarlah setiap kami dapat merasakan kehadiran di dalam kehidupan kami. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan,
mengenal-Mu Tuhan. Lebih dari apapun yang kami ingini, menyembah-Mu Tuhan. Bahwa setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk merasakan betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup mereka. Oh, bahwa setiap anak-anak-Mu itu masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Itulah yang kami ingini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat momen yang begitu baik, yang begitu indah. Engkau bawa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, hadirat Tuhan itu nyata. Hadirat Tuhan itu dapat saudara rasakan. Ya. Jikalau saudara belum tahu bagaimana caranya, mintanya bagaimana? Berdoa. Dengan hati yang haus lapar, minta hati yang haus dan lapar untuk bisa masuk. Ya. Nah, selanjutnya saudara tinggal menyanyi. Tinggalkan semua apa yang ada di pikiran saudara, fokus kepada Tuhan. Nyanyi sekencang-kencangnya bila perlu. Yang penting tidak mengganggu orang lain, ya. Nyanyi dan rasakan Tuhan itu hadir. Ya, saudara, saya berdoa saudara terus bertumbuh, terus mengenal, mengasihi Tuhan. Ya, Dialah yang terutama. Ya, bonusnya kehidupan jasmani kita itu akan menyusul sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya saudara, semangat selalu bertumbuh, semangat selalu mengenal dan mengasihi Tuhan. Bye bye, God bless you.